Wah, matur nuwun Mas Gibran. Natalan di Solo bisa asik dan seru. Kaldrun pasti sakit hati denger ini. Gak ada sweeping-sweeping lagi ya. Saya senang mengetahui kesiapan Kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakkan jalanan Kota Solo. Yang rasanya baru pertama kali ini terjadi. Pada era ayahnya juga FX Rudyat Mall, seingat saya belum pernah terjadi momen Natal dibuat meriah seperti sekarang ini. Hanya selama ini kudu diakui memang sangat sedikit pemimpin yang berani melakukannya, seperti Gibran. Nah, untuk itu tampaknya Solo perlu bersyukur karena sekarang memiliki wali kota namanya Gibran Rakabuming Raka. Seorang wali kota dengan komitmen besar untuk memupuk toleransi. Rekam jejak Gibran terhadap toleransi nggak perlu diragukan lagi. Rangkaian perayaan Imlek tahun kemarin itu luar biasa loh. Bisa jadi contoh konkretnya dengan program dan aktivitas publik yang dinamis. Wajah Solo sebagai kota toleransi begitu terlihat jelas. Nggak cuma Imlek ya, Natal, kemudian bulan puasa, dan perayaan keagamaan lainnya menjadi ruang untuk Gibran memelihara toleransi masyarakat Solo. Luar biasa. Inilah Gibran yang saya inginkan. Gibran yang kuat dan teguh menjaga toleransi. Dan hormat saya kepada Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran Rakabuming Raka, yang berani bertindak tegas. Keberanian seorang Gibran ini adalah modal dasar untuk melangkah lebih maju lagi. Ya, merinding seneng nih, agak khawatir juga, tapi lantas muncul keyakinan bahwa everything will be alright. Itulah sebagian kesan yang muncul ketika akhirnya saya ada di kawasan Balai Kota Surakarta, Solo, tempat dipusatkannya acara menyemarakkan momen Natal dan menjelang Tahun Baru 2023. Berkali-kali saya berdecak kagum dengan kesimpulan pertanyaan yang sama. Kok bisa ya acara begini diadakan di ruang terbuka selama beberapa hari dan tidak ada keterangan apapun, seperti misalnya hanya untuk kalangan sendiri. Paham kan maksudnya? Ya, memang sejak awal niatan Gibran menyemarakkan suasana Natal di Solo adalah demi membiasakan warganya untuk bisa bertoleransi dengan warga lain yang merayakan Natal. Siapa yang keberatan atau protes katanya bisa dipertemukan dengan Gibran agar diberi pengertian soal pentingnya membangun dan menjaga bersama semangat toleransi di Solo yang selama ini setahu saya memang berjalan cukup baik. Kalau ada riak-riak kecil lebih sering berasal dari kawasan Sukoharjo, tetangga dekatnya, yang kalau kita ingat merupakan daerah di mana pondok milik Abu Bakar Ba'asyir berasal. Masih ingat kan siapa beliau ini? Makanya saya bilang sedikit khawatir karena melihat dan merasakan sendiri suasana mini konser Natal persis di bagian paling depan balai kota yang menghadap ke Pasar Gede. Ya, suasananya kayak menggelar konser rohani di ruang publik. Siapa saja yang lewat pasti segera tahu dan mungkin bisa bergumam, oh ada acara Natalan di sana. Nah, dengan masifnya pemberitaan di media online ataupun unggahan dari para netizen dari lokasi acara, mustahil rasanya kalau kelompok intoleran di kawasan Solo Raya nggak tahu ada acara itu. Tapi saya percaya bahwa Mas Gibran sudah membereskan semua itu dan seakan-akan mengambil kekhawatiran itu biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Wes, ora usah mbok pikir, kuwi urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada khawatir kayak tadi. Yakin deh 100%. Lalu apakah ini karena semata-mata Gibran anak presiden yang kebetulan asli Solo sehingga nggak ada yang berani macam-macam? Bisa jadi sih. Tapi ya nggak apa-apa juga. Selama posisi dan kebetulan itu dipakai untuk kebaikan seluruh warga, sekaligus menginspirasi kepala daerah lain agar bisa mengayomi seluruh warga dan berani pasang badan alias tanggung jawab, ya matur nuwun Mas Gibran. Jadi silakan datang ke Solo dan lihat sendiri bagaimana serunya suasana Natal di sana, khususnya di sekitaran Balai Kota Solo. Dan memang sih, jujur ini kabar baik untuk Indonesia. Saya sangat senang mengetahui kesiapan Kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakkan jalanan Kota Solo, terutama di jalan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi sampai di sekitar Balai Kota dengan gemerlap lampu yang memancarkan keindahan mirip suasana di kota New York, kata netizen.
Itu mungkin terdengar berlebihan ya, tapi saya bisa menangkap ada antusiasme yang terkandung dalam komentar itu. Sekaligus ingin mengapresiasi program luar biasa Gibran yang rasanya baru pertama kali ini terjadi. Pada era bapaknya, juga efek Rudiatmo, seingat saya belum pernah terjadi momen Natal dibuat meriah seperti sekarang ini. Nah, menariknya, ketika ada yang khawatir soal protes dari ormas tertentu yang tidak setuju adanya kemeriahan menyambut Natal, Gibran dengan santai tapi tegas menjawab, kalau ada protes, proteso nengaku. Dibiasakan untuk toleran, katanya. Wow. Saya ingin berdiri dan bertepuk tangan begitu membaca pernyataan tersebut. Apalagi ketika pernyataan itu juga menyambung ucapan Gibran yang ini. Balai Kota dan Jalan Jenderal Sudirman adalah public space yang bisa digunakan semua paguyuban, komunitas, kelompok apapun. Kemarin sudah ada lampion Imlek, lampion Idul Fitri, lampion bulan Suro, lampion 17-an karena ini mendekati Natal, lampion dan dekorasinya ya Natal, kata Gibran. Gibran pun sempat menjawab terkait kekhawatiran aksi ormas yang dikhawatirkan oleh sebagian netizen dengan kalem, tetapi tetap menunjukkan ketegasannya sebagai wali kota. Di sini ormasnya adem semua Pak, balas Gibran. Saya sepenuhnya setuju bahwa masyarakat di tengah kemajemukan yang ada di Solo harus diajarkan untuk bertoleran, bukan malah memaklumi tindakan intoleran seperti yang terjadi di banyak daerah. Hanya selama ini kudu diakuin ya, memang sangat sedikit pemimpin yang berani melakukannya. Sebetulnya menarik juga kalau misalnya ada 1-2 ormas atau beberapa gelintir orang yang mencoba menguji perkataan Gibran, lalu mengajukan protes, menggelar demo di sekitar balai kota, atau melakukan sweeping ornamen Natal itu ya supaya kaum haters itu semakin paham bahwa Gibran gak main-main alias beneran ingin memerangi intoleransi di daerahnya. Mau coba? Ya resiko ditanggung sendiri ya. Matur nuwun deh Mas Gibran sudah mengayomi warga Solo yang pengen Natalan dengan membuat seluruh masyarakat agar bisa juga menikmati kemeriahan Natal tanpa harus khawatir imannya tergerus atau berpindah haluan. Natal tahun ini memang begitu berkesan karena terjadi di saat puncak intoleransi begitu terasa. Belum saya pernah melihat begitu kerasnya teriakan haram untuk mengucapkan selamat Natal dikumandangkan dengan tanpa rasa sungkan. Ya, begitu sedihnya saya menyaksikan sepotong kue coklat pun tidak pantas ditulisi selamat Natal. Dan baru kali ini saya mendapati ucapan selamat hari Natal, atau selamat merayakan hari Natal, atau selamat memperingati hari Natal, dan bisa menjadi perdebatan sengit di media sosial. Tahun ini terus terang saya gentar, Natal ini terus terang saya menjadi pesimis dan skeptis. Saya gemetar membayangkan proses disintegrasi bangsa seakan berlari tanpa kendali. Saya miris menyaksikan demi harta dan kekuasaan, segala cara bisa dibenarkan, agama dijual murah, rasa kebangsaan dianggap sampah, penguasa yang bekerja dengan benar disebut fitnah, dan mereka yang keracunan micin malah disembah. Dan berita Natal bagi kamu ya, saya ingin mengatakan dengan jujur, sesungguhnya tidak ada berita Natal yang baru, semuanya sudah tertulis 2000 tahun yang lalu. Saya akui gentar, gemetar, pesimis, bahkan kalau secara keinginan pribadi sih saya pengen cuek-cuek aja dengan Indonesia ini. Mungkin Anda nih juga mengalami masalah yang sama, atau mungkin ada rekan-rekan kita yang patah arang, kelelahan melihat situasi hari ini. Tapi berita Natal ini memang berlaku kekal ya untuk kita semua yang percaya. Situasi mungkin sulit, bisa juga berubah menjadi lebih berat, tapi jangan takut sebab Natal adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa.